Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini akan bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa tidur, kami bisa bangun tidur kembali dengan sehat. Dan terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa yang Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya firman yang kami baca kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita buka Alkitab kita dalam Lukas 5 ayat 12b sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadikan engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Yesus selalu peduli. Seorang Kristen datang kepada seorang penginjil di TV yang terkenal untuk minta izin bersaksi pada acara live show-nya. Orang tersebut ingin menyaksikan kepada orang banyak bahwa meskipun ketika didoakan penyakitnya tidak sembuh, tetapi justru keluarganya percaya kepada Yesus. Permintaan orang tersebut ditolak dengan alasan bahwa ia tidak menyaksikan kemuliaan Allah karena penyakitnya tidak sembuh ketika didoakan. Sebenarnya alasan utama dari penolakan tersebut adalah bahwa si penginjil itu khawatir kehilangan popularitas sebagai penyembuh ilahi. Sikap ini berbeda sikap dengan Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang kusta oleh karena belas kasih-Nya melihat penderitaannya. Tuhan Yesus menyuruh orang tersebut untuk segera memperlihatkan dirinya kepada imam dan menjalani proses ritual pentahiran supaya orang tersebut dapat diterima kembali di masyarakat Israel. Tuhan Yesus tidak butuh popularitas dan memang bukan itu tujuan Dia melayani. Bahkan popularitas yang kemudian diterimanya bisa mengganggu fokus pelayanannya. Itu sebabnya begitu popularitasnya melonjak, Tuhan Yesus malah mengundurkan diri untuk berdoa. Apakah saudara melayani Tuhan karena belas kasih kepada sesama atau karena saudara ingin dikenal orang banyak sebagai orang baik, orang yang pintar, atau orang yang berkarunia? Ingat, Yesus pernah berkata bahwa orang sedemikian sudah mendapatkan upahnya. Ketika masih berada di bumi, Tuhan Yesus membuat banyak mujizat dan perkara-perkara besar, dan banyak orang menjadi percaya ketika melihat mujizat-mujizat yang Dia kerjakan. Tak banyak pertanyaan apakah Tuhan Yesus diurapi oleh Bapa sehingga Ia mempunyai kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Tetapi ketika Tuhan Yesus tak lagi berada di bumi, banyak orang menjadi ragu apakah Dia masih memiliki kuasa dan mampu melakukan mujizat seperti dahulu kala. Perlu ditegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 3 ayat 8. Kuasanya, kasih-Nya, kebaikan-Nya takkan pernah berubah. Apabila dahulu Tuhan Yesus selalu berbelas kasih dan menginginkan kesembuhan pada orang yang sakit dan menolong mereka yang menderita,
maka sekarang dia juga masih tetap sama, dan dia tetap mau menyembuhkan dengan belas kasihnya seperti yang dilakukan terhadap orang yang sakit kusta itu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadikan engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lukas 5 ayat 13. Orang kusta ini sangat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Yang menjadi masalah baginya adalah apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia atau tidak. Oleh sebab itu ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Apa yang harus dilakukan bila kita telah menerima belas kasih Kristus? Kita harusnya menerima perintahnya bersama kemurahannya. Setelah Kristus menyembuhkan, ia menyuruh orang itu pergi dan peringatan keras. Perkataan itu sangat jelas, melarang dengan ancaman. Secara cenderung berpikir bahwa peringatan ini tidak merujuk kepada perintah yang diberikannya untuk merahasiakan kesembuhan itu. Sebab perintah untuk merahasiakan itu disebutkan tersendiri. Sebaliknya, ini adalah perintah seperti yang diberikannya kepada laki-laki lumpuh yang telah disembuhkannya itu. Yohanes 5 ayat 14. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Sebab pada umumnya penyakit kusta merupakan hukuman yang dijatuhkan ke atas orang-orang tertentu yang berdosa. Seperti misalnya dalam kasus Miriam, Gehazi, dan Usia. Sekarang ketika Kristus menyembuhkannya, ia memberikan peringatan keras kepadanya. Ia mengancamnya dengan akibat mematikan seandainya ia jatuh ke dalam dosa kembali. Ia juga menyuruhnya agar memperlihatkan dirinya kepada imam, agar dengan menilai sendiri orang kusta itu, si imam bisa menjadi saksi bagi Kristus bahwa dia adalah Mesias. Sebelum melakukan hal itu, ia tidak boleh memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Ini adalah tanda kerendahan hati dan penyangkalan diri Kristus, bahwa ia tidak mencari kehormatan bagi dirinya sendiri dan tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Yesaya 42 ayat 2. Hal ini menjadi teladan bagi kita agar tidak mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Amsal 25 ayat 27. Ia tidak boleh memberitakannya, sebab hal ini akan semakin memperbanyak kerumunan orang yang mengikuti Kristus, yang menurutnya sudah terlampau banyak. Bukan berarti bahwa ia tidak bersedia berbuat baik kepada semua orang, yang datang, tetapi ia ingin melakukannya tanpa membuat kegaduhan, supaya ia tidak menjadi perhatian pemerintah, tidak menimbulkan gangguan atas ketentraman masyarakat, tidak melakukan apapun yang bisa tampak seperti berlagak atau memancing tempik sorak berisi pujian. Saya tidak tahu harus berpikir apa tentang tindakan orang kusta yang justru memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, menutupi sifat-sifat dan hasil pekerjaan yang baik dari orang-orang berbudi lebih cocok bagi mereka daripada bagi teman-teman mereka. Kita juga tidak selalu mau terikat oleh perintah-perintah yang diberikan oleh orang-orang yang rendah hati. Orang kusta itu seharusnya memperhatikan perintahnya, walaupun begitu tidak dapat diragukan lagi bahwa ia memberitakan kesembuhan itu dengan niat yang baik. Dan dampaknya tidak lebih dari bertambahnya jumlah orang yang mengikuti Kristus sampai ia tidak dapat lagi
terang-terangan masuk ke dalam kota, bukan karena mengkhawatirkan aniaya, namun karena kerumunan orang begitu banyak hingga jalan-jalan akan penuh sesak. Hal ini memaksanya masuk ke padang gurun dan ke atas bukit serta ke tepi danau. Hal ini menunjukkan betapa bergunanya hal ini bagi kita, bahwa Kristus pergi dan mengutus penghibur itu, sebab kehadirannya secara lahiriah hanya memungkinkan dia berada di satu tempat pada satu saat, dan mereka yang datang kepadanya dari segala penjuru tidak punya kesempatan mendekat. Namun dengan kehadirannya dalam roh, ia berada bersama umatnya dimana pun mereka berada, dan datang kepada mereka di segala penjuru. Walaupun sudah mendengar firman Tuhan ribuan kali banyaknya, tapi jika kita tak mengerti kehendak Tuhan, maka firman itu tidak menimbulkan iman. Kehendak Tuhan bagi kita ialah agar kita semua berada dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat secara rohani. Kita harus mengerti kehendak Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Mazmur 103 ayat 3-5. Kalau orang lain ditolong, kita juga pasti akan ditolongnya. Jangan pernah meragukan kuasa dan kasih Tuhan, karena Dia tidak berubah. Tuhan mau kita sembuh. Ketika kita menjumpai seorang dengan pakaian lusuh dan memohon pertolongan, apa reaksi kita? Jika kita peduli, tentu kita akan melakukan sesuatu. Ya, setidaknya kita mau mengulurkan tangan dan menolongnya, walau dalam bentuk yang paling sederhana. Tetapi bukankah kerap kali kita menarik tangan kita dan berusaha menolaknya? Yesus memberikan teladan untuk kita, dan inilah yang dilakukannya. Ketika seseorang berpenyakit kusta mendekatinya, orang itu memohon kepada Yesus agar bersedia menyembuhkannya. Reaksi Yesus menyembuhkan orang sakit kusta yang pada saat itu dianggap sebagai kaum yang dikutuk Allah dan dijauhi banyak orang, sementara banyak orang menjauhi orang penyakit kusta itu. Namun Yesus justru mengulurkan tangan dan menyembuhkannya. Yakobus mengingatkan kita tentang hubungan antara iman dan kepedulian kepada sesama. Yakobus 2 ayat 14-17. Kepedulian kepada sesama adalah bukti iman Yesus telah terlebih dahulu memperhatikan mereka yang hina, bersahabat dengan mereka yang tidak memiliki sahabat, dan menyertakan mereka yang dikucilkan. Kehadiran orang-orang yang lemah dan hina bukan untuk dijauhi, sebaliknya harus didekati dan dipedulikan. Yesus telah menunjukkan kepeduliannya kepada kita yang hina karena kutuk dosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia masuk ke tengah-tengah mereka yang hina? Sudah selayaknya lah kita mengikuti teladannya dalam hal mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang terabaikan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bagi kita supaya kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, marilah kita memiliki rasa kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mencontohi, melihat teladan yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus hari ini, Yesus selalu peduli. Dan marilah kita menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Marilah kita menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi panutan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita dan aktivitas kita sepanjang hari ini, dan apapun yang kita lakukan, marilah kita pertarungkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih
untuk berkat, kekuatan, kesehatan bagi kami. Terlebih lagi pada hari ini, kesempatan yang sangat luar biasa kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan tetap sertai kami. Dan juga firman sudah kami baca, kami renungkan, biar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.